Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Nafi Rizky Musyafa, biasa dipanggil Afa dengan NIM 142231197 dari kelas komunikasi bisnis kelas G. Dan di sini saya akan menyampaikan presentasi saya terkait pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke IKN, yang merupakan pilihan yang terbaik bagi masa depan perekonomian Indonesia, terutama dari tim yang pro. Jadi mungkin saya akan langsung saja ke poin kita pada pagi hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin coba teman-teman memperhatikan gambar ini. Kira-kira apa yang terpikirkan di benak pikiran teman-teman? Mungkin saya bakal menghitung 5 detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, teman-teman. Jadi ini bukan gambar generate dari AI, bukan gambar luar negeri. Tapi ini adalah pemandangan yang diambil oleh drone di kota Jakarta. Yes, betul. Ini itu adalah salah satu wilayah di DKI Jakarta, provinsi ibu kota di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh sudah padat kotanya terus kayak akan polusi. Nah, nyatanya teman-teman, di Jakarta ini merupakan satu kota, bukan satu lagi, tapi satu-satunya kota dengan peringkat nomor satu dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Hampir setara London kalau di England atau United Kingdom. Tapi Jakarta ini mendekatin yang namanya kualitas udara itu yang sangat buruk. Ini bisa dilihat ya datanya. Pada Selasa 15 Agustus 2023, riset itu membuktikan bahwa tingkat polusinya itu sudah nggak sehat dengan indeks kualitas udara 180 AQUS dengan polutan utama PM2.5. Nah, di sini sudah bisa dilihat teman-teman kalau teman-teman misal berasal dari kota Jakarta atau jalan-jalan ke Jakarta pasti teman-teman ngerasain. Apalagi waktu itu saya pernah lomba ya di Jakarta dan di Jakarta itu kayak macet banget, terus polusinya kuat banget gitu dibandingkan dengan kota-kota lain, misalnya dari kota asal saya gitu di Sidoarjo atau Surabaya, atau kalau dibandingkan dengan Bandung dan Bogor itu jauh banget. Nah, ini adalah salah satu concern yang ada di Indonesia. Tapi concern utamanya bukan hanya itu, teman-teman. Selain pencemaran udara, Jakarta itu udah terlalu padat dengan berbagai permasalahan struktural seperti banjir, polusi, dan kemacetan yang menurunkan produktivitas ekonomi. Ya, kita tahu dong bahwa Jakarta itu merupakan pusat ekonomi di Indonesia, yang kedua di Surabaya. Tapi karena adanya beberapa hambatan ini tuh ternyata terhambat juga perekonomian kita. So, ini adalah salah satu root cause yang diangkat oleh pemerintah pada saat itu untuk memindahkan ibu kota ke ibu kota yang baru, yakni dinamakan IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang bukan hanya sebagai solusi administratif, but also a symbol of transformation for Indonesia, sebagai pusat ekonomi baru yang lebih inklusif and sustainable for Indonesia Emas 2045. Nah, ini ada sedikit cuplikan video ya, teman-teman bisa cek. Sobat Lensa Indonesia, tahukah kamu? Tahun 2025 menjadi awal yang penuh optimisme bagi ibu kota Nusantara. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah terus melaju untuk memastikan bahwa cita-cita membangun pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan ini tetap berada di jalurnya. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan peresmian 7 infrastruktur besar di IKN. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda, kantor Kemenko, hingga pembangunan fasilitas transportasi seperti jalan tol segmen Karyangau Simpang Pulau Balang. Oke, sudah ya. Itu sekitar 40 detik, singkat tapi menurut saya bermakna. Bukan karena saya pihak pro, tapi saya melihat bahwa ini tuh merupakan salah satu game changer yang akan dimainkan oleh pemerintah Indonesia. So, saya percaya bahwa pemerintah ini punya kartu, dan pemerintah telah memainkan kartu yang tepat untuk masa depan Indonesia. Kenapa? Akan saya analisa lebih dalam di next slide. Nah, di sini selama puluhan tahun, 60% PDB Indonesia terkonsentrasi di Jawa, teman-teman. Dengan adanya IKN ini, pusat ekonomi akan bergeser lebih merata, lebih inklusif gitu. Nggak hanya Jawa sentris doang gitu, tapi bisa inklusif. Kenapa? Karena yang pertama itu IKN letaknya di tengah-tengah Indonesia, dan itu bisa menyebarkan sifat inklusivisme. Karena kita tahu bahwa dari zaman
presiden kita pertama Soekarno itu kita cenderung memerintah secara Jawa sentris, sedangkan banyak sekali mungkin hal yang perlu didevelop di Indonesia ini secara merata. Contohnya ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sustainability, dan masih banyak lagi. Nah, dengan adanya IKN ini, pusat ekonomi akan bergeser lebih inklusif, membuka peluang baru di sektor logistik, energi, dan teknologi, bahkan di luar Jawa. Hal ini itu juga akan memperkuat fondasi ekonomi global dan menjadikan Indonesia lebih menarik di mata investor global. Ini adalah dampak ekonomi ya yang lebih sistematik and lebih terstruktur. Jadi bisa dilihat aja profil Istana Garuda di IKN itu semisal seperti apa, dengan luas lahannya seperti apa. Ini suatu landmarknya nanti mungkin akan dibangun ya. Jadi ada Tugu Monas, lalu ada juga Istana Garuda di IKN. Nah, di sini itu mungkin saja IKN itu menggelontorkan dana yang tidak main-main. Tapi ini juga diproyeksi bisa menjadikan suatu game changer bagi Indonesia. Nah, IKN ini dirancang sebagai smart city berbasis ekonomi hijau, infrastruktur transportasi yang lebih ramah lingkungan, dan juga sistem energi yang akan berfokus pada sumber terbarukan, serta birokrasi digital yang lebih efisien. Hal ini bukan hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjawab tantangan global menuju pembangunan yang sustainable. Nah, ini ada filosofi ya terkait desain dari Istana Garuda di IKN itu seperti apa. Kayak progres pembangunannya itu dari 5 Agustus 2024 kemarin itu sudah 95%. Itu nanti proyeksinya bakal diproyeksikan lagi gitu. Nah, oke, mungkin kita langsung aja ke next. Nah, ini ada sedikit pandangan para ahli terkait IKN ini oleh suatu ekonom yang bernama Bambang Brojonegoro. Pemindahan ibu kota merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional, kata beliau. Sudirman Said menekankan bahwa langkah ini adalah strategi jangka panjang yang akan meningkatkan daya saing Indonesia di era global. Bahkan Bank Dunia atau World Bank menilai proyek IKN ini berpotensi menjadi katalis investasi infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam long term. Ini adalah mungkin untuk teman-teman manajemen ya yang ingin tahu terkait kalau ibu kota berpindah nih dari Jakarta itu kira-kira potensi bisnisnya itu apa aja? Itu ada banyak teman-teman. Tapi yang utama di sini saya bisa menilai dari bidang property and real estate, yang dimana kawasan hunian ini itu yang sifatnya komersial and modern. Seperti yang kita tahu sejak pemerintah itu mulai mengeksekusi proyek di IKN itu harga tanah itu melonjak drastis dan banyak sekali para developer real estate itu yang mulai berinvestasi ke sana, dan juga dari segi infrastructure and construction, yaitu jalan, transportasi, dan energi. Buat teman-teman yang punya nih agensi yang bergerak di bidang ini, itu bisa aja dapat chance untuk tenderan gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Tapi ini adalah suatu potensi. Lalu ada teknologi and digital services seperti Smart City Solution and Internet of Things atau IoT. Lalu ada juga pariwisata and hospitality seperti ya hotel, terus juga apapun yang berkaitan dengan tempat pariwisata, kafe, restoran, dan masih banyak lagi. Karena kita tahu bahwa ibu kota itu pasti kayak kental dengan high economic value dan juga lifestyle di sana. Lalu ada green economy, yaitu energi terbarukan dan industri yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah sedikit kesimpulan dari visi pemindahan ibu kota negara. Dan saya percaya karena saya menilai visi ini itu sebagai visi yang inline dengan apa yang dimau oleh rakyat Indonesia. Pemindahan ibu kota ke IKN ini menurut saya adalah pilihan terbaik bagi masa depan ekonomi Indonesia. Ini bukan hanya tentang pembangunan kota baru, tapi tentang menciptakan suatu sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, modern, dan berkelanjutan. Bagi saya, IKN adalah warisan bagi generasi mendatang agar Indonesia semakin tangguh dan kompetitif di dunia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.